Bagaimana hukumnya merayakan tahun baru Masehi? Nah, kita ini kalau berbicara masalah hukum itu nggak bisa sembarangan. Hukum itu ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib ada perintah, sunnah ada perintah tapi nggak begitu kuat, mubah nggak ada perintah nggak ada larangan, makruh itu ada larangan tapi nggak kuat, haram larangan kuat. Sekarang bertahun baru merayakannya dengan cara apa? Saya berzikir, ngajak teman-teman untuk zikir sepanjang malam. Boleh apa enggak? Boleh, nggak ada masalah. Saya kumpul di tengah jalan, setelah itu saya niup trompet, saya pakai ini itu dan lain sebagainya. Itu hukumnya bagaimana? Lah kalau yang seperti itu hukumnya, kita harus hati-hati. Tradisi seperti itu bukan tradisinya orang soleh. Tradisi seperti itu bukan tradisinya orang-orang yang baik. Tapi tradisi seperti ini adalah tradisinya orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Ada enggak di tradisi itu imam masjid yang gabung di situ? Ada. Ada enggak pengasuh pondok pesantren gabung di situ? Enggak ada. Yang gabung siapa? Artis. Ya kan? Orang-orang yang Anda enggak jelas agamanya gimana. Nah, penting. Nah, saya kasih tahu ada kejadian-kejadian ini dari saking pentingnya diceritakan di kitab Ihya. Nabi Isa alaihissalam itu pernah masuk ke satu kampung. Di kampung itu lihat banyak jenazah gitu, tergeletak. Nah, akhirnya oleh Nabi Isa alaihissalam berkata sama hawarinya, mengatakan apa? Ini mesti matinya sekaligus. Karena kalau ini matinya itu berurutan, mesti bisa saling menguburkan. Tapi sekaligus mati nggak ada yang sempat untuk saling menguburkan. Nah, hawarinya bilang, ya Nabi Isa, dibangkitkan dong salah satu, kita pengen tahu sebabnya kenapa, kita pengen ambil pelajaran. Nabi Isa mendapatkan petunjuk untuk tengah malam datang lagi ke sana. Setelah itu Nabi Isa menyeru, wahai orang-orang penduduk desa, wahai orang-orang penduduk desa. Sekian lama akhirnya ada yang jawab. Saya tuh tanya, apa yang terjadi ini? Dia jawab, bitna fi afiyah wa asbahna fil hawiyah. Kita ini di malam tidur seneng, bangun tidur kita seakan udah di neraka semuanya kita ini. Penuh dengan api. Tuh, kenapa? Kita dihukum sama Allah, kena azab. Setelah itu Nabi Isa nanya lagi, kenapa kamu kok diazab sama Allah? Ya, karena 2 kesalahan kita. Yang pertama, kita cinta sama dunia. Seperti apa cintamu sama dunia? Seperti cintanya anak kepada ibunya. Ibunya datang senang, ibunya pergi nangis. Cintanya bayi pada ibunya. Karena itu dihukum ya. Yang kedua apa? Karena kami menaati ahli maksiat. Gaya hidup kami sama kayak gaya hidupnya orang yang ahli maksiat. Perilaku kami gak ada bedanya dengan orang yang bermaksiat. Cara berbicara kami persis kayak cara berbicaranya orang yang bermaksiat. 2 hal ini diatur sama Allah. Akhirnya kemudian bisa nanya, ya sekarang pertanyaan berikutnya nih. Kenapa sekian banyak ini gak ada yang jawab, kok cuma kamu yang jawab? Dijawab sama orang tadi, ya saya ini memang tidak ngikut apa yang mereka lakukan. Tapi saya berada di tengah-tengah mereka. Sehingga ketika mereka kena, saya juga kena. Terus gimana nasibmu sekarang? Saya ini sekarang kalau yang lainnya udah pakai 1 pelana daripada api. Siksa sama Allah. Sekarang saya ini ada di ujung jurang neraka. Saya nggak tahu, saya akan tercebur ke neraka diadab atau saya akan selamat. Saya nggak tahu, nasib saya masih tidak jelas. Kenapa? Yang tadi ambisi sama dunia, dan yang kedua gaya hidupnya taat dengan cara hidup orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekalipun kita jangan mikir secara fikih haram atau tidak, cuma itu gayanya siapa itu. Merayakan dengan cara begitu itu seperti gayanya siapa. Ini harus kita
hindari. Lebih baik selamat. Anda kalau malam tahun baru cari majelis zikir, gabung aja dengan yang begitu. Anda kalau memang saya kepingin merayakan, tapi di majelis yang bagus, silahkan. Tapi jangan Anda berbaur dan mengikuti cara yang sama dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.